sahabat sehat Gajana TV, senang sekali hari ini saya Gisela Tahapari kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program Sahabat Sehat yang akan kita saksikan setiap minggunya. Dan hari ini saya masih di Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu dan akan membahas satu tema di setiap minggu yang menarik. Ada tema apa di minggu ini? Tentunya hari ini kita akan bahas tentang menjemput buah hati dengan kolaborasi Objin dan andrologi. Wow, tentunya acara ini akan menarik ya. Saya sudah ditemani bersama dengan dua narasumber kita hari ini, tentunya dokter siapa? Baik pemirsa Sahabat Sehat, saya mau perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir bersama saya saat ini. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Dr. Maya Devi Arifiandi, SPOG, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi. Dan di sebelah Dr. Maya ada Dr. Diki Faisal Irnandi, spesialis andrologi, konsultan seksologi dan anti-aging medicine. Selamat siang dokter. Selamat siang. Kalau bertemu dengan dokter pasti jawabannya selalu sehat ya dokter ya. Wow. Ya, apa tips sehatnya dokter sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini? Dokter Maya. Oke. Yang pasti ini ya, harus happy dulu, terus baru nanti kita ikutin lifestyle yang sehat. Oke. Sama berpikir positif ya, itu yang paling penting ya. Ya, happy dan berpikir positif ya, itu tadi dari dokter Maya. Kalau dari dokter Diki, apa tips sehatnya dokter? Jaga pola makan dan olahraga. Wah, penting Udah itu dah. ya. Itu udah sehat pasti. Oke, baik, lengkap sekali hari ini ya. Menjaga bahagia, pola makan dan hidup sehat tentunya ya. Baik, dokter, hari ini kita akan berbincang tentang program yang ada di Rumah Sakit Hermina. Tentunya acara ini pasti pas banget kalau disaksikan gitu ya bagi pejuang garis 2 gitu ya. Tentunya banyak juga pemirsa Gajana TV, sahabat sehat juga yang menantikan acara ini karena ini adalah mungkin jawaban begitu ya bagi permasalahan pejuang garis 2 yang sedang menyaksikan, karena di Rumah Sakit Hermina ini sudah tersedia program hamil dan screening fertilitas. Wah, seperti apa? Pasti ikuti acara ini sampai selesai ya. Yang pertama saya mau ke mitos dulu dokter. Ini ada mitos yang mengatakan bahwa benar nggak sih kalau hamil itu 90% karena faktor rahim. Nah, saya mau ke pendapat kedua dokter. Yang pertama ke dokter Maya dulu. Bagaimana pendapatnya tentang mitos ini? Mungkin kalau saya dari sisi perempuan dulu ya. Selama ini perempuan itu kan sering disalahin ya, gitu. Jadi dalam notabene, wah kamu nih nggak bisa hamil nih, pasti kamu yang masalah tuh. Betul, ya. Ya. Padahal sebenarnya nggak juga. Jadi masalahnya tuh nggak cuma perempuan, laki-laki juga bisa ya nggak dok? Betul. Ya kan. Jadi laki-laki itu juga bisa. Jadi jangan judgement ke ini apa namanya kayak yang perempuan aja gitu. Laki-laki juga bisa bikin infertil ya. Oke, terus apa masalahnya selalu dalam rahim? Enggak. Perempuan itu ada beberapa faktor yang dilihat. Pertama, dari vaginanya itu juga kita mesti harus pastikan ya. Misalnya kalau ada infeksi, terus kemudian ada kelainan anatomi, misalnya ada kelainan sejak lahir, itu bisa jadi masalah. Ya, misalnya contoh, mohon maaf ya, nggak bisa masuk, itu kan faktor vagina juga nggak sih? Ya kan, itu satu. Terus faktor mulut rahim perempuan itu. Nah, mulut rahim itu juga gitu, kalau misalnya di situ ada sekatnya, terus mulut rahimnya ternyata ada nggak normal gitu, terus kemudian ada tumor di dalamnya, misalnya kayak ada kanker serviks, itu juga bisa jadi masalah. Itu kedua, baru serviks ya. Ketiga, badan rahimnya itu sendiri banyak di situ. Miom bisa, terus kemudian ada endometriosis yang ada di rahim juga bisa, terus kemudian ada polip juga bisa gitu ya. Jadi banyak faktor. Kemudian salurannya, keempat salurannya, naik lagi ya salurannya, saluran tuba atau yang saluran pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah di situ kalau misalnya ada buntu juga nggak akan pernah bisa, apalagi kalau sudah terisi cairan ya di dalamnya. Nah itu juga akan jadi masalah. Yang kelima, ovarium atau indung telurnya yang menghasilkan sel telur yang untuk dibuahi. Kalau di situ ovarium itu ada masalah, misalnya ada penyakit di sana, itu juga bisa bikin infertilitas. Oke, gitu ya. Berarti memang bukan karena faktor dari perempuan saja gitu ya, karena nanti kita mau lihat juga kalau dari reproduksi pria Laki-laki. sendiri seperti apa laki-laki dokter untuk menanggapi mitos ini. Betul. Jadi makanya di bidang infertilitas itu ada female dan male. Jadi memang ada dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau untuk yang laki-laki, kalau tadi perempuan sudah ya, dan kalau dibilang 90% dari perempuan rasanya terlalu judgmental gitu. Sebenarnya dari laki-laki itu sekitar 20-30%. Itu laki-laki sendiri. Jadi sebelum apa-apa nih,
orang sudah bilang ini perempuannya dulu, padahal kemungkinan 20% sampai 30% laki-lakinya doang, perempuannya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi di luar itu juga masih ada yang kombinasi. Ini yang saya sama Dokter Maya sering manajemen bareng gitu. Kita lakukan bersama gitu. Jadi dari perempuan ada masalah, laki-laki juga ada masalah. Masalah yang laki-laki sebenarnya sangat sederhana untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kita sudah punya pemeriksaannya di Hermina gitu. Jadi sayang sekali kalau tidak dilakukan pemeriksaan hanya karena asumsi bahwa saya nggak apa-apa kok, saya sehat. Nah itu kan sedih ya. Jadi berjalan bertahun-tahun, kenapa kok hanya istrinya aja yang periksa? Nah itu sih. Oke, berarti penting gitu ya dok, untuk melakukan pemeriksaan ini datangnya berdua, suami dan istri, bukan hanya istrinya saja begitu ya dokter ya? Betul, kalau saya ya handle pasien infertilitas, saya kan selalu bilang istrinya diajak. Oke. Karena apa? Karena kita perlu ngobrol dengan istri, progresnya dengan Dokter Maya seperti apa kan gitu. Jadi Dokter Maya sampai apa pemeriksaannya, terus apa yang dilakukan dokter Maya. Itu untuk nge-match-kan gitu, untuk menyamakan, oh berarti saya dengan suami akan secepat ini nih langkahnya gitu. Jadi penting banget. Betul ya, penting banget ya. Jadi mungkin kalau sahabat sehat yang di rumah begitu, penting banget untuk datangnya barengan gitu ya sama dokter, periksakan, jangan hanya dari istri saja, tapi perlu juga dari suami untuk bisa diketahui kondisinya lebih lanjut gitu ya. Nah, saya ke Dokter Maya dulu. Dokter, sebenarnya yang pertama kali diperiksa atau evaluasi yang pertama kali apa sih dok ketika pasien datang untuk melihat kesehatan dari perempuan? Oke. Kalau kita ya pastinya tanya jawab dulu ya, biasanya history taking dulu. Jadi kita tanyain dulu gitu, gimana, udah berapa lama sih nikahnya kayak gitu ya. Terus sudah pernah usaha apa aja untuk infertilitas ini gitu. Terus haidnya teratur atau enggak gitu ya, itu harus kita tanyain ya. Terus haidnya bermasalah apa enggak gitu. Misalnya kalau haidnya ternyata memanjang siklusnya, misalnya saya 3 bulan sekali haid, nah jangan-jangan PCOS gitu. Itu kan sekarang lagi naik nih, lagi naik daun nih PCOS. Banyak banget fertilitas kasusnya PCOS. Apalagi dengan pola makan yang akhir-akhir ini nggak bagus gitu ya itu. Terus yang kedua, kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Pastinya pemeriksaan fisik itu apa saja? Yang pasti kita lihat perutnya juga. Misalnya kalau ternyata perutnya membesar, loh jangan-jangan ada kistanya. Atau misalnya, oh jangan-jangan ada miomnya gitu ya. Nah itu, terus habis itu nanti pemeriksaan fisik juga sama pemeriksaan dalam pastinya. Jadi yang suka bikin ibu-ibu atau calon garis 2 ini takut diperiksa lewat bawah ya biasanya sih, biasanya. Aduh nanti dipasang itu, tapi itu untuk kebaikan ya. Jadi jangan takut untuk diperiksa gitu. Terus yang ketiga pemeriksaan fisik. Yang lain misalnya kita lihat ininya ada nyeri tekan atau enggak, ada segala macamnya, nyeri goyang gitu, colok dubur dan sebagainya ya. Terus nanti USG. USG untuk pemeriksaan penunjang pertama yang biasanya sering kita lakukan untuk diagnosis ada infertilitas pada wanita ya. Jadi misalnya ada miom atau misalnya ada saluran tuba buntu, itu bisa diketahui dari sana gitu ya. Terus kemudian nanti juga indung telur juga bisa kelihatan dari USG. Terus pemeriksaan lain apa? Misalnya untuk tes patensi tuba gitu ya, tes buntu nggak nih tubanya atau saluran indung telurnya buntu nggak. Nah kita bisa pakai USG namanya SIS atau Salin Infusion Sonography. Jadi kita masukkan cairan, kita tiup tuh salurannya. Nah, itu ya. Terus yang kedua juga bisa pakai HSG, hysterosalpingografi. Jadi pakai pemeriksaan radiologi. Yang ketiga pakai laparoskopi. Jadi tindakan operatif ya. Itu. Di sini bisa dikerjakan. Ya udah banyak juga kan laparoskopi di sini ya. Jadi saya rasa mungkin juga banyak pasien yang udah ketemu juga gitu ya. Jadi itu juga untuk tes patensi tubanya. Nah, kemudian nanti ada pemeriksaan laboratorium pastinya ya yang lainnya. Jadi misalnya cek cadangan indung telur namanya AMH, kemudian cek hormonal yang nanti disesuaikan dengan harinya. Nah, itu yang nanti akan kita laksanakan gitu ya. Ya, Dokter Maya, saya masih ke Dokter Maya. Dokter, kalau untuk dari faktor usia, apakah memang ada faktor usia tertentu yang memang ini bikin menghambat dari perkembangan dari sel telur wanita ini, adakah range usianya, Dok? Yes.